diselenggarakan oleh Kasehimah FE Unisula dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti, selaku pembawa acara pada kajian sore hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, acara yang kelima sesi dokumentasi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudari Nailil Muna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nailul Muna yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Alfian Nur Wahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Santi selaku MC kita dalam acara kajian keilmuan pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfian Nur Wahid. Saya di sini selaku moderator yang akan menemani jalannya diskusi dalam acara kajian keilmuan pada sore hari ini dengan tema peran pemuda dalam membumikan ekonomi Islam di era digital. Selanjutnya saya akan sedikit menyapa para peserta kajian keilmuan pada sore hari ini. Yang pertama ada pemateri kita yaitu Ustadz Dr. Haji Gofar Siddiq MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Dan juga teman-teman semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya karena mungkin terlalu banyak dan waktu yang terlalu singkat. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan materi, saya akan sedikit membacakan CV singkat kepada beliau yaitu Dr. Haji Gofar Siddiq MAG. Bisa di-share screen. Berikut adalah identitas beliau. Nama Dr. Haji Gofar Siddiq MAG. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 11 Maret tahun 1964. Status perkawinan kawin. Fakultas beliau mengajar di Fakultas Agama Islam untuk perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau bisa disebut Unisula. Beliau beralamatkan di Jalan Lobak Raya nomor 30 Semarang dan nomor telepon beliau yaitu 0858 6638 7327. Alamat email gofarsidik.gs@gmail.com. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Beliau adalah S1 beliau lulusan dari Universitas Islam Sultan Agung, lulus pada tahun 1992, dan S2 beliau lulusan dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, lulus pada tahun 1997, dan S3 beliau lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya saya akan membacakan jabatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kajur atau Ketua Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2005 sampai 2009. Beliau juga merangkap jabatan sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam di tahun yang sama yaitu pada tahun 2005 sampai 2009. Dan juga beliau di tahun 2009 sampai 2013 menjabat sebagai Dekan
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Baik, mohon izin sebentar Ustadz. Sebelum Ustadz memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwasanya pemaparan materi berlangsung selama 45 menit dan 15 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk seluruh peserta kajian keilmuan diharapkan bisa menyimak pemaparan materi dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Tidak usah menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Monggo Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pembina KSI Himah untuk Fakultas Ekonomi. Kemudian adik-adik sekalian yang saya hormati pula anggota KSI Himah dan juga semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bertemu melaksanakan silaturahim dalam rangka satu kajian ilmiah. Kajian ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, rahmat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga kesehatan yang kita tetapi pada sore hari ini. Baik, mohon maaf ini ya, saya dari jam 1 ngajar gitu. Tadi jam 3 baru selesai, kemudian mandi dan melaksanakan sholat asar. Semuanya ini sudah pada mandi ya? Sudah ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ini kelihatan wajahnya pada sumringah ini. Kelihatannya sudah seger-seger semuanya. Yang penting, yang lebih penting daripada itu adalah kalian semuanya sudah melaksanakan sholat asar. Ya, saya kira itu yang lebih penting dari sekedar mandi. Maka kalau ada yang belum sholat, saya persilakan untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Siap, Pak. Ya, baik saudara-saudara sekalian. Tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya. Saya ini sudah tidak termasuk generasi muda lagi. Ya, umur saya sudah kepala 5, tetapi berkumpul bersama saudara-saudara sekalian ini saya merasa menjadi pemuda lagi. Insya Allah tidak uber gitu ya, tapi menjadi muda dalam arti semangatnya. Amanah yang diberikan kepada saya adalah satu kajian yang berjudul Peran Pemuda di dalam Membumikan Ekonomi Islam di Era Digital. Baik, yang pertama berkaitan dengan posisi dan peran pemuda di dalam Islam. Pemaparan saya mulai dengan satu ungkapan. Ya, kalau di pondok ini namanya mahfudot gitu ya. Suatu peribahasa atau suatu ungkapan hikmah.
disebutkan inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi iqdamiha hayatah. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat atau bangsa, dan pada keberaniannya terletak hidup mati umat atau bangsa. Ini adalah merupakan satu ungkapan yang memotivasi kita untuk melakukan, untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif di dalam kehidupan kita, karena kita adalah merupakan generasi penerus yang nasib bangsa, nasib umat itu ada di tangan kita, para pemuda. Jadi tidak diragukan lagi bahwa para pemuda itu memiliki peran yang sangat penting di dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. Kita ketahui satu ungkapan yang populer yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi masa muda itu identik dengan jiwa yang penuh semangat, jiwa yang penuh dengan optimisme, percaya diri, penuh energi, penuh impian, dan juga cita-cita. Itulah pemuda. Lalu siapa pemuda di dalam Islam? Di dalam Al-Quran, pemuda itu disebut dengan kata fata, di mana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 60 disebutkan qalu sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Nah, ungkapan itu merujuk kepada Nabi Ibrahim pada waktu muda, yang ketika itu sedang dicari oleh Raja Namrud karena dituduh sudah menghancurkan patung-patung berhala dan kemudian menggantungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu di leher patung yang paling besar. Ketika kemudian Nabi Ibrahim dibawa di hadapan Raja Namrud, dia ditanya, apakah Anda yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa jawab Nabi Ibrahim? Tanya saja kepada yang di lehernya itu ada kapaknya. Raja Namrud kemudian mengatakan, ya, bagaimana saya bisa bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara? Ya, dengan tersenyum Nabi Ibrahim mengatakan, Anda sudah tahu bahwa yang kalian sembah itu adalah sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Berbicara saja tidak bisa. Apalagi memberi manfaat, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Apakah itu patut disembah? Ya, itulah keberanian Nabi Ibrahim muda pada waktu itu. Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai pemuda yang logis. Logikanya jalan, rasionya jalan. Bagaimana cerita beliau ketika beliau itu mencari Tuhan. Ya, ketika melihat bulan purnama, ya, beliau mengatakan inilah Tuhan saya. Dia yang menerangi alam, menerangi malam yang gelap gulita. Tapi ketika kemudian bulan itu tenggelam, ya, beliau mengatakan saya tidak akan menyembah sesuatu yang tenggelam. Ketika melihat matahari, ya, beliau juga mengatakan inilah yang paling besar dan itulah Tuhan saya. Tapi ketika matahari kemudian juga tenggelam, maka beliau urung untuk menyembah matahari tersebut. Kata fata ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang tadi sempat dibaca oleh Qori'ah tadi ya. Oleh Qori'ah, ayatnya berbunyi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, Ashabul Kahfi. Dan kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi. Jadi itulah pemuda di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis, pemuda itu disebut sebagai syabun.
Ya. Di dalam satu hadis, Iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datangnya waktunya, itu adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan dengan optimal mungkin, dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sebelum masa tuamu datang, di mana kamu pada waktu itu sudah lemah, tidak bisa berbuat banyak. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada suatu hari di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah, dia akan mendapatkan naungan itu, diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar di dalam ibadah dan taat kepada Allah. Itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat kelak. Kemudian kalau kita melihat dari aspek usia, pemuda itu terbagi ke dalam 2 fase. Ada fase puber atau remaja, yaitu mereka yang berusia antara 10 sampai 21 tahun. Dan setelah itu mereka memasuki fase dewasa, yaitu antara usia 21 sampai 35 tahun. Ya, silakan ukur diri sendiri. Anda ini termasuk pada fase puber atau fase dewasa. Tapi saya yakin kalian ini adalah pemuda. Pendapat yang lain mengatakan siapapun yang berusia di bawah 40 tahun semenjak ia menjadi baligh itu bisa disebut sebagai pemuda. Jadi saya yakin semua yang ada di hadapan saya, saudara-saudara sekalian, ini adalah pemuda. Di dalam lintasan sejarah, kita bisa melihat, kita bisa membaca para sahabat Nabi yang masih muda itu memiliki andil dan peran yang sangat besar di dalam membela dan mengharumkan Islam. Sebut saja di antaranya ada Usama bin Zaid, di mana dia pada usia 18 tahun itu sudah diangkat menjadi panglima perang untuk menghadapi pasukan yang tidak gemen-gemen, ya, pasukan yang sangat hebat, yaitu pasukan Romawi. Umur 18 tahun, bayangkan. Kalau kita sekarang barangkali itu baru lulus SMA. Sudah diangkat menjadi panglima perang. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah sebelum berusia 35 tahun. Masih sangat muda, sudah diangkat menjadi khalifah karena kebijaksanaannya. Dan di dalam sejarah, ya, kalau kita membaca sejarah Islam, kita akan tahu bahwa beliau itu dimasukkan ke dalam khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidun karena kebijaksanaannya. Pada waktu pemerintahannya tidak ada orang miskin, sehingga orang kesulitan untuk memberikan zakatnya kepada siapa. Lalu ada Imam Syafi'i, sudah hafal Al-Quran di usia 9 tahun. Dan di usia 15 tahun, dia sudah memiliki wewenang untuk memberikan fatwa, menjadi mufti. Lalu ada Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih dari kerajaan Turki Utsmani. Pada usia 22 tahun, itu sudah menjadi sultan di kerajaan Turki Utsmani. Dan berhasil menaklukkan benteng legendaris Konstantinopel pada usia 24 tahun. Ya, bayangkan itu. Kalau Dilan, ya, Dilan itu hanya berhasil menaklukkan hati seorang wanita, tapi kalau Al-Fatih berhasil menaklukkan sebuah kota legendaris yang dikatakan kota dengan benteng yang tidak akan pernah ditaklukkan oleh Islam. Tetapi apa yang terjadi? Ya, dengan segala usaha dan perjuangannya, akhirnya Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah kita
saudara-saudara sekalian itu menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir pada zamannya ketika itu? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Caranya bagaimana? Ya, dengan berkomitmen dan berusaha secara sungguh-sungguh supaya kita ini bisa berkontribusi terhadap bangsa, negara, dan agama. Ada niatan yang kuat, ada himmah. Nah, saya itu tadi tertarik dengan nama ya kelompok kajian ini. Ada himmah. Himmah itu mencerminkan kepemudaan. Ya, ada satu niatan, kemauan yang kuat, ada himmah tersebut. Jadi bisa saja kita menyamai prestasi yang sudah diukir oleh para pendahulu kita. Next. Syekh Yusuf Al-Qardawi ya menguraikan ada 4 amanah yang menjadi prioritas pemuda muslim untuk berkontribusi pada masa depan Islam. Yang pertama, dia harus memahami Islam secara integral, secara kafah, secara menyeluruh, komprehensif, dan tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Saat ini seringkali kita mendapati agama Islam itu diposisikan tidak lebih seperti komoditas, barang jualan untuk menghasilkan keuntungan materi. Di sini, di negara kita mendapati banyak itu. Ajaran agama dipilah-pilah, mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya dijalankan. Akan tetapi yang tidak mengakomodasi, tidak sesuai dengan kepentingan duniawinya, dicampakkan, tidak mau melakukan itu. Agama juga disekat-sekat. Mereka katakan bahwa agama itu hanya mengurusi masalah ibadah mahdhah, hanya mengurusi masalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara untuk urusan-urusan yang lain, urusan ekonomi, urusan sosial, politik, pendidikan, itu dianggap bukan bagian dari agama Islam. Nah, model pengamalan seperti ini, yang parsial, yang tidak kafah, tidak komprehensif inilah yang menyebabkan kita berada di dalam krisis yang berlarut-larut. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mengamalkan Islam secara konsekuen dan konsisten. Islam mengendaki pengetahuan yang menembus sampai ke lubuk hati, tidak hanya ada pada ucapan saja, pada permukaannya saja, tetapi juga sampai ke dalam hati sanubari kita dan kemudian menggerakkan kita untuk beramal. Sehingga dengan demikian, orang yang melihat kita akan mengatakan, lihatlah betapa indahnya ajaran Islam. Alangkah mulianya adab dan akhlak Islam itu. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah dan mengajak orang lain berislam secara kafah. Kita ini tidak ingin masuk surga sendirian. Ya, kita punya tanggung jawab untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama dengan kita masuk surga. Jadi tidak cukup bagi seorang muslim itu untuk soleh bagi diri pribadinya sendiri. Tetapi dia memiliki tugas untuk mengajak orang lain dalam hal ini berdakwah, supaya orang lain itu juga menjadi soleh sebagaimana. Itu berat, ya. Tidak bisa kita melaksanakannya secara individual, sendirian saja. Maka kita harus membangun jamaah. Kita harus melakukan sesuatu itu berlandaskan amal jamaah atau teamwork. Kita ini sering disindir bahwa kita ini sering bersama, tapi jarang sekali bekerja sama. Itulah sindiran buat kita. Maka menjadi keharusan bagi pemuda muslim untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, mengamalkannya secara konsisten, kemudian berdakwah dengan cara yang bijak, dan membangun jamaah yang solid. Tidak ada kesuksesan tanpa jamaah. Kita tidak bisa sukses sendirian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menegaskan, al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil
binidom. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, yang tidak diurusi secara teratur, dia akan bisa dikalahkan oleh kebatilan. Sesuatu yang batil itu bisa mengalahkan sesuatu yang hak, yang benar, kalau yang benar itu tidak diorganisasi dengan baik. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, dunia sekarang ini sangat membutuhkan pemuda muslim yang bermental baja, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa, mampu mengemban risalah dakwah yang berat dan penuh risiko yang tidak sepi dari rintangan-rintangan yang ada. Berkaitan dengan peran pemuda Islam di era digital. Era digital, era industri 4.0, zaman now, adalah istilah-istilah yang sudah seringkali menggema di telinga kita. Sering kita dengar. Ya. Globalisasi menyebabkan pengaruh budaya barat semakin kuat mencengkeram diri kita. Globalisasi itu berarti tidak ada sekat lagi antara budaya, antar peradaban. Semuanya sudah bercampur, saling pengaruh mempengaruhi. Itu yang kita rasakan di dalam globalisasi. Nah, budaya barat itu bukannya memotivasi kita untuk menjadi baik, tetapi seringkali justru malah meracuni para pemuda yang menjadi aset bangsa yang sangat berharga. Maka yang menjadi tugas kita bersama adalah membangun kembali peradaban yang lebih baik demi masa depan Islam. Nah, kemajuan teknologi informasi sangat pesat sejak penemuan komputer dan internet. Komputer dan internet ini kemudian menjadi pembuka pintu gerbang dunia digital seperti media sosial, ya, koneksi online dan smartphone dan yang lain sebagainya. Ya, generasi muda dengan potensi yang dimilikinya itu harus dapat menjadi pionir, menjadi pelopor atau penggerak perkembangan media sosial secara positif. Kalau saya dan teman-teman saya ya yang generasi lanjut usia ini, ya barangkali masalah yang berkaitan dengan komputer dan internet, meskipun tahu mengoperasikannya, tetapi saya yakin ya, saya tidak seahli saudara-saudara sekalian. Paling bisa membuat Word, ya, kemudian Excel dan PowerPoint. PowerPoint pun juga secara sederhana seperti yang saya sajikan ini. Baik, selanjutnya. Ya, jadi beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemuda di era digital seperti sekarang. Yang pertama adalah mengedukasi sesama kita di dalam menggunakan perangkat digital. Masih banyak saudara-saudara kita, terutama yang berada di desa-desa, di pelosok-pelosok negeri, yang tidak tahu, tidak akrab dengan HP, dengan komputer. Ya, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana pembelajaran dilaksanakan secara online, ya, secara daring. Ya, tentu ini menjadi hambatan bagi mereka. Maka tugas kalian itu adalah mengedukasi mereka itu bagaimana menggunakan perangkat digital. Yang kedua adalah menjadi pelopor mobilisasi massa yang bertujuan untuk kebaikan. Memobilisasi massa itu bukan hanya untuk demo, tetapi bisa untuk hal-hal yang positif, yang lebih bermanfaat lagi. Ya, misalnya kita ajak teman-teman kita bagaimana melestarikan alam, menjaga lingkungan, atau yang lebih spesifik adalah bagaimana memasyarakatkan ekonomi Islam dan mengislamkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai pengembang era digital dengan menciptakan aplikasi dan perangkat yang mudah diakses dan dioperasikan. Ini kalian-kalian ini dari Fakultas Ekonomi saya kira sangat melek ya, melek teknologi sehingga bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan ilmu saudara-saudara sekalian.
Yang keempat adalah sebagai penyebar informasi yang bermanfaat. Ya, jangan hanya hoax yang disebar, tetapi informasi yang bermanfaat. Itulah yang harus kita share kepada teman-teman kita. Oleh karena itu, pemuda patut memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang berkembang dan menjadikan diri sekreatif mungkin untuk menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Ada sebuah ungkapan hikmah lagi yang mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna la'tibaro lidatihi. Ada yang mengatakan ini adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, ya, kehidupan pemuda itu hanya bisa berarti kalau dia itu dihiasi dengan ilmu dan ketakwaan. Bil ilmi wat tuqa. Fa illam yakuna, kalau itu tidak ada pada diri pemuda, la tibaro lidatihi, maka keberadaannya dianggap tidak dipedulikan. Dia memang masuk di dalam hitungan, ya, dia masuk di dalam hitungan, tapi dia tidak diperhitungkan. Wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak ada. Ya, next. Sekarang yang terakhir berkaitan bagaimana membumikan ekonomi Islam di era digital ini. Ya, berkaitan dengan istilah ekonomi Islam di negara-negara lain, istilah yang digunakan itu memang ekonomi Islam. Islamic ekonomi atau al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Namun istilah yang populer yang kita kenal di Indonesia itu bukan ekonomi Islam, tapi lebih kita akrab dengan istilah ekonomi syariah. Istilah syariah itu lebih dikenal masyarakat jika merujuk pada lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan pada hukum Islam. Syariah itu hukum Islam. Seperti ya bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Jadi istilah ekonomi syariah pada hakikatnya itu merupakan padanan, sinonim dari istilah ekonomi Islam. Maka kalau nanti saya mengatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ya anggap itu sama. Dan secara historis, gerakan aktualisasi ekonomi syariah itu bermula dari bawah ke atas, down up, ya, dari masyarakat ke pemerintah. Masyarakat terlebih dahulu yang memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi itu sesuai dengan hukum-hukum Islam. Baru kemudian pemerintah merespon, ya. Bukan dari atas ke bawah, dari pemerintah ke masyarakat tidak, bukan top down, tapi down up. Ya, akan tapi seiring berjalannya waktu, alur pengembangan ekonomi syariah itu membuka ruang dari atas ke bawah, dari pemerintah ke masyarakat. Pemerintah yang membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang kemudian diterapkan di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya sekarang, ini merupakan sebuah kegelisahan akademis. Kenapa sih harus dibumikan? Kenapa ekonomi syariah, ekonomi Islam itu harus dibumikan? Apakah dia itu sedang berada di awang-awang sehingga harus dibumikan? Ya, harus dilandingkan di negara kita. Baik saudara-saudara sekalian, secara realitas, ya, realitasnya di dunia ini ada dua sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, yaitu sistem kapitalis dan sistem sosialis atau komunis. Nah, sistem sosialis itu sudah meredup dan banyak ditinggalkan oleh berbagai negara, sehingga kendali ekonomi dunia praktis didominasi oleh sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis yang bersifat sekuler, ya, memisahkan
kehidupan duniawi dari agama itu bersumber dari hasil pemikiran akal manusia. Dan menurut para pakar, sistem kapitalis ini telah gagal di dalam membangun kesejahteraan di kalangan umat manusia. Sistem kapitalis menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan di dalam skala yang masif. Jadi sistem kapitalis ini ya sudah menyebabkan terjadinya jurang pemisah yang demikian dalam antar kelompok the have and the have not. Antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya makin menjadi kaya, yang miskin makin tidak punya apa-apa. Dan juga dirasakan tidak adil ya bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam skala yang masif. Ya, begitu masif ini terjadi. Nah, bertolak dari kenyataan di atas, maka pertanyaan yang mendasar adalah, kapan ketidakadilan global itu akan berakhir? Kapan kesejahteraan semesta yang melingkupi seluruh kehidupan itu bisa segera terwujud di tengah-tengah masyarakat dunia? Oleh karena itu, maka ekonomi Islam diharapkan menjadi bagian dari solusi sebagai way out, ya, jalan keluar di dalam mengatasi krisis global sebagai dampak dari sistem sekuler yang selama ini menjadi madhab rujukan ekonomi dunia. Ekonomi Islam yang bersumber pada ajaran wahyu yang bersifat universal diharapkan mampu memberi solusi komprehensif, suatu jalan keluar yang menyeluruh, yang kafah, yang berkeadilan dan mengedepankan nilai-nilai etis yang dapat dirasakan oleh seluruh kehidupan semesta ini. Ekonomi syariah itu merupakan ekonomi rakyat yang berkeadilan. Dia tidak mengaktualkan ekonomi konglomerat, seperti halnya ekonomi kapitalis yang berorientasi pada para pemodal, pemegang saham. Ya, maunya itu pokoknya modal sesedikit-sedikitnya, tapi untung sebanyak-banyaknya. Tidak ada unsur ta'awun, tidak ada unsur tolong-menolong. Ya, inilah sistem kapitalis individualistis. Bukan pula ekonomi otoriter seperti halnya ekonomi sosialis yang berorientasi pada kebijakan mutlak pemerintah di dalam mengatur segala sisi kehidupan perekonomian. Ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan sebuah konstruksi, sebuah bangunan dari ajaran ilahiyah Rabbaniyah, merupakan ajaran suci, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha adil, Tuhan yang maha rahman dan maha rahim kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa kecuali. Jadi inilah ruh dari ekonomi Islam. Adil dan juga kasih sayang. Untuk itu sebagai konsekuensinya, baik di dalam tataran normatif maupun praksis, para pelaku ekonomi syariah itu harus mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan yang adil, yang rahman dan rahim itu ke dalam dunia ekonomi, kapanpun dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan tren global yang mulai memperhatikan nilai-nilai spiritualistik. Sekarang ini masyarakat, manusia karena sering ditimpa kehampaan spiritual, kehampaan rohani, maka mereka kemudian lari ke masalah-masalah yang bersifat spiritualistik, ya, terutama hal-hal yang bersumber pada ajaran agama. Mereka kembali kepada keyakinan agama. Namun diakui bahwa mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam di tengah maraknya kekuatan dan pertarungan mindset sistem sekuler yang telah begitu mengakar di dalam pikiran kalangan masyarakat luas, itu tidaklah mudah. Ini adalah sesuatu yang berat yang membutuhkan effort,
usaha yang tidak main-main. Perlu secara konsisten dilakukan sosialisasi, memasyarakatkan ya, dan pembumian nilai-nilai yang dimaksud agar lebih banyak dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas dengan menggunakan berbagai strategi dan sarana yang ada. Nah, dalam hal ini dibutuhkan subjek pendukung dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya adalah pemerintah, ya, yang memegang wewenang untuk membuat aturan, regulasi tentang ekonomi. Pelaku usaha, ya, ulama yang memberikan fatwa tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Akademisi, kita yang berada di kampus, para intelektual ini juga bertanggung jawab ya untuk melakukan observasi, penelitian dan ya eksperimentasi berdasarkan ya nilai-nilai Islam. Kemudian masyarakat secara umum. Mereka melakukan peran dan fungsi sesuai dengan habitatnya masing-masing, wewenang dan keahliannya. Ekonomi konvensional ya sebagai lawan dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi konvensional ini terbukti belum bisa menghadapi krisis dan kesenjangan yang terjadi di dalam sektor ekonomi di Indonesia. Nah, ekonomi syariah yang menawarkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan, yang berorientasi pada kesejahteraan dengan dasar pijakan syariat, itu perlu diupayakan supaya menjadi ruh dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Ini menjadi tugas kita. Nah, upaya membumikan ekonomi syariah dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat itu perlu dilakukan dengan sinergi, ya, kerjasama dari semua stakeholder, baik itu akademisi, praktisi, politisi, regulator, pengusaha, dan masyarakat. Dengan tetap secara dinamis menyelaraskan semua kegiatan itu dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita masih menyadari bahwa ada ketertinggalan dari sistem ekonomi syariah dibanding sistem ekonomi konvensional. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan secara konsisten, sebab masih banyak pembenahan dan perbaikan yang perlu dilakukan, baik itu secara yuridis, ya, hukum-hukum yang perlu dibuat, aturan-aturan, maupun secara sosiologis, bagaimana penerimaan masyarakat itu terhadap ekonomi syariah. Nah, transaksi ekonomi telah berkembang pada saat ini. Oleh karena itu, kreasi dan inovasi produk keuangan baru bermunculan, menyahut perkembangan zaman. Indonesia sebetulnya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Hal ini mengingat bahwa populasi muslim di Indonesia itu mencapai 85% dari total penduduk Indonesia yang merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bagaimana memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat? Ya, saat ini kita telah memasuki disruption era, ya, era disrupsi. Dengan memasuki gerbang revolusi industri 4.0 yang menjadikan persaingan dalam kompetisi global akan berbeda dengan fase atau periode sebelumnya. Nah, era disrupsi ini ditandai dengan penggunaan benda-benda nyata ke dalam dunia maya, dengan bantuan teknologi seperti komputer, ponsel, robot, dan lain sebagainya. Setiap negara yang ada di dunia ini sama-sama berlomba untuk dapat merespon perkembangan zaman dengan pergerakan yang dinamis. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal tidak hanya sebatas proses produksi, tetapi juga seluruh mata rantai industri, sehingga menghasilkan model bisnis yang baru berbasis digital. Dengan layanan digital, lembaga keuangan itu menjadi lebih efisien.
pelanggan merasa lebih nyaman dan biaya operasional pun menjadi lebih ringan. Dan melalui transaksi digital, proses bisnis itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih murah. Era digital dan revolusi industri 4.0 tidak boleh menjadi penghalang bagi spirit untuk membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi jiwa untuk membumikan ekonomi syariah itu, semangat untuk membumikan ekonomi syariah di Indonesia itu harus terus menyala. Nah, spirit untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat itu harus tetap terjaga, bahkan harus semakin kita kuatkan di dalam rangka ikhtiar kita membawa ekonomi Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ekonomi syariah itu harus bergerak dinamis menyambut perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah. Dan sebagai usaha, sebagai ikhtiar yang perlu ditempuh untuk membumikan ekonomi syariah, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Ya, inilah yang perlu kita usahakan untuk membumikan ekonomi syariah. Yang pertama adalah mengoptimalkan berbagai bentuk komunikasi dan melakukannya dengan efektif. Yang kedua, mengoptimalkan promosi oleh para praktisi lembaga keuangan syariah di dalam menawarkan produknya. Jadi jangan hanya pasif, tetapi harus aktif. DSN, ya, Dewan Syariah Nasional, ataupun MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga otoritas fatwa ekonomi syariah, itu melakukan penyebaran informasi tentang fatwa ekonomi syariah melalui sosialisasi di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Kemudian yang keempat, meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat dengan melakukan edukasi pendekatan komprehensif dan adapsional. Ya, bisa melalui pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Yang kelima, kreasi dan inovasi produk keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi, dan permintaan pasar. Jangan sampai lembaga keuangan syariah itu kalah atau tertinggal dengan yang lain. Yang keenam, membangun ekosistem digital ekonomi syariah yang mampu bersaing dalam memberikan kemudahan akses bagi para konsumen atau nasabah. Dan yang ketujuh, penguatan peran perguruan tinggi sebagai pencetak SDM berkualitas yang akan terjun dalam dunia ekonomi syariah. Jadi perlu ada mata kuliah khusus barangkali ya untuk fakultas ekonomi yang mengasah skill mereka di dalam masalah ekonomi syariah ini. Ya, SDM tidak hanya mengerti tentang sistem ekonomi syariah, tetapi dapat mengasah skill ya dalam rangka bekerja secara profesional dan membuka diri pada perkembangan teknologi supaya bisa bergerak secara dinamis. Dan pergerakan membumikan ekonomi syariah di Indonesia dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat harus terus diperjuangkan dengan upaya yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh pengguna. Sebagai penutup, ya bisa dikatakan pemuda bagaikan generator. Sebuah generator memiliki medan magnet yang bergerak kencang menggerakkan roda-roda sehingga dapat berputar dengan baik, mengitari jalan-jalan kehidupan. Itulah peran pemuda. Seorang pemuda yang mempunyai jiwa penggerak akan membangunkan dan berusaha menyadarkan saudaranya dari kelalaian di dalam memahami arti sebuah kehidupan. Pemuda harus membangkitkan semangat perjuangan dakwah sebagai bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada 3 skill ya, 3 keterampilan yang sepantasnya dimiliki oleh pemuda sebagai agent of change, agen perubahan di dalam membumikan ekonomi syariah di era digital ini. Yang pertama adalah conceptual skill, ya kemampuan menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan perubahan. Ini pasti ya pemuda ini sangat berperan.
Yang kedua adalah technical skill, kemampuan teknis yang dibutuhkan sebagai solusi atas berbagai problematika masyarakat di dalam berekonomi secara Islami. Dan yang ketiga adalah human skill, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang lain. Interpersonal relationship dari berbagai komponen masyarakat yang akan diajak untuk melakukan perubahan bersama-sama. Oke, yang terakhir, pemuda muslim itu harus berwawasan luas, memiliki kepekaan, ya, sensitif terhadap kondisi perubahan zaman, dan cermat di dalam melihat peluang dakwah yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungannya. Nah, sebagai akhir pemaparan, saya juga ingin mengutip sebuah ungkapan, innal fata man yaqulu ha anada, walaisal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu adalah sosok yang berani mengatakan, inilah saya. Dan tidak disebut pemuda yang hanya mengandalkan ya kedudukan ayahnya, jabatan ayahnya, pengaruh ayahnya, dan lain sebagainya. Jadi itulah pemuda yang berani maju. Nah, itu bisa dilihat dari hal-hal yang kecil. Ada mahasiswa-mahasiswa yang suka ya duduk di depan ketika kuliah. Saya menandai itu sebagai sebuah keberanian menunjukkan dirinya sendiri. Tetapi banyak juga mahasiswa itu yang sukanya duduk di belakang, tidak kelihatan oleh dosennya. Nah, ini adalah ya karakter-karakter pemuda, karakter-karakter mahasiswa. Baik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian kita sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari kajian sore ini adalah di mana kita sebagai pemuda yang dapat dikatakan sebagai generator atau medan magnet yang mempunyai jiwa penggerak harus dapat membantu membumikan ekonomi Islam. Dan dengan adanya era digital, justru dapat dimanfaatkan oleh pemuda untuk membantu membumikan ekonomi Islam, apalagi kita para generasi milenial yang tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi. Maka kita para generasi milenial dimudahkan dalam membumikan ekonomi Islam dan mampu menjadikan persaingan dalam kompetensi global akan berbeda dan lebih efisien. Dan harapannya dengan adanya pemuda, ekonomi Islam semakin dikenal oleh masyarakat dengan memanfaatkan inovasi teknologi digital. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab, Ustadz. Di sini silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Kartika Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan yakin pada pemuda bahwa mereka mampu membantu mengenal atau membumikan ekonomi Islam atau syariah? Dan bagaimana diketahui sebenarnya banyak pemuda yang ingin membantu mengenal ekonomi Islam, hanya mereka tidak percaya diri karena takut mereka salah dalam mengenalkan ilmu ekonomi Islam ke publik. Terima kasih. Baik, Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, baik. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri, ya, konfidensi di dalam diri para pemuda bahwa mereka itu mampu. Nah, ini memang penting ya. Jangan percaya diri confident tapi serampangan kayak gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sebagian pemuda. Tidak memiliki modal, tidak memiliki bahan untuk melakukan
sesuatu, tetapi pokoknya berani gitu aja. Nah, tadi saya katakan bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Bahwa kehidupan seorang pemuda itu harus dihiasi dengan ilmu. Nah, bagaimana kita bisa membuat diri kita ini percaya diri? Ya, confident dengan apa yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah ya kepemilikan kita. Ya, di dalam ilmu pengetahuan, kita memiliki wawasan yang luas di dalam masalah tersebut. Ya, kalau dalam hal ini adalah wawasan ekonomi Islam. Oleh karena itu, bagaimana usaha kita untuk membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Sehingga kalau ada pertanyaan tentang ekonomi Islam, ya kita itu bisa menjawab sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ya tidak hanya ngarang gitu ya. Jadi ilmu ini sangat penting supaya kita ini confident, percaya diri. Orang kalau pinter, orang kalau tahu, itu pasti dia percaya diri. Kemudian juga karakter, ini penting ya. Kadang orang pinter, tetapi dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Banyak sekali ya. Banyak sekali orang dengan karakter seperti itu. Jadi keberanian ini juga harus dipupuk untuk memberikan pendapat, untuk memberikan gagasan yang terkait dengan ilmu yang kita miliki. Orang banyak ilmunya ya, tetapi tidak pernah keluar melalui ucapannya. Banyak sekali kita temukan hal seperti itu. Nah, mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasan itu memang perlu keberanian. Seperti yang saya katakan tadi ya, tidak mudah orang itu untuk berani duduk di depan ya. Karena kalau dia ngantuk, itu pertama kali dosen tahu gitu ya. Dia tidak memperhatikan kuliah, dosen juga tahu gitu. Nah, biasanya kita sering memilih duduk di belakang. Itu artinya kita tidak berani atau kita tidak percaya diri. Nah, saya kira itu ya, lengkapi diri Anda dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, terutama ekonomi Islam. Kalau saya melihat harus ada keseimbangan. Kita menguasai ilmu ekonomi modern, ilmu ekonomi konvensional dengan khazanah-khazanah Islam yang terkait dengan ilmu ekonomi. Sehingga ketika kita mengkritik ilmu ekonomi konvensional, ya kita sudah tahu persis bagaimana karakter ilmu ekonomi konvensional tersebut. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih atas responnya. Baik, terima kasih kembali Ustadz. Mungkin itu pemaparan materi dari Ustadz Gofar Siddiq. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih Ustadz. Matur nuwun sama-sama. Ya, saya juga berterima kasih atas atensi, kehadiran, dan perhatian dari saudara-saudara sekalian. Ya. Baik, untuk acara pemateri alhamdulillah sudah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Haji Gofar, dan juga kepada moderator kita yang telah memandu jalannya kajian keilmuan pada sore hari ini. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan semua peserta menyalakan kameranya masing-masing. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3.
Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman bisa mengisi link presentasi yang telah disediakan di kolom chat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di kajian keilmuan Kasihimah FE Unisula pada sore hari ini. Semoga dengan keikutsertaan teman-teman dalam kajian keilmuan ini bisa menjadi wasilah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tindakan atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.